Selamat pagi Tribuners, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program spesial Tribun Timur Live Update. Untuk hari ini spesial Pemilu 2024. Kita akan menyaksikan berbagai informasi dan laporan dari reporter Tribun Timur dari berbagai TPS di Sulawesi Selatan. Pertama kita mulai dari Kota Makassar. Ada beberapa tempat yang menjadi tempat live report dari reporter-reporter kami di Kota Makassar. Kita melaporkan dari 4 TPS di Kota Makassar. Yang pertama, kita akan terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Ami di lokasi. Selamat pagi rekan Ami. Baik, selamat pagi rekan Ilu. Baik rekan Ami, saat ini bertugas untuk melaporkan kondisi di TPS mana? Di TPS 001 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tepat di TPS Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Baik, jadi hari ini sudah terpantau Pak Dani Pomanto sudah melaksanakan atau memberikan hak pilihnya mungkin di TPS yang tempat Ami bertugas atau seperti apa laporan dari lokasi rekan Ami? Baik, tadi pagi sekira pukul 8.00 WITA, Wali Kota Makassar Dani Pomanto langsung berangkat ke lokasi TPS 01 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya bersama dengan istri Dira Yusuf Ismail dan juga anaknya, 3 anak dari Pomanto yang juga ikut memberikan hak pilihnya dalam pemilu serentak 2024 ini. Jadi berangkat dari kediamannya di Jalan Amirullah menuju TPS 001 yang lokasinya 20 meter dari kediaman Dani Pomanto. Baik, Ilu. Pada di TPS tadi, pada saat Pak Dani Pomanto melakukan pemilihan, begitu, apakah terlihat juga pengawalan ketat dari pihak pemerintah kota mungkin atau seperti apa? Ya, seperti biasanya jika Wali Kota Makassar dari Pomanto bertugas tentu ada protokol yang mengawal tentunya aktivitas seorang pemimpin daerah atau Wali Kota Makassar dan Pomanto dalam hal ini. Tadi cuma protokol Pemkot Makassar dan juga beberapa staf lainnya yang ikut mengawal dari Pomanto menuju lokasi TPS. Dan sepertinya di TPS tempat dari Pomanto mencoblos ini cukup molor pelaksanaannya, di mana pada saat Dani Pomanto tiba di lokasi sekira pukul 8, TPS 001 ternyata belum siap. Mereka masih melakukan persiapan logistik, menyusun tempat dan juga menghitung jumlah suara-suara yang akan digunakan oleh masyarakat dalam pemilu serentak di TPS 001 ini. Jadi agak molor. Dan informasinya dari pihak KPPS tadi saya sempat menanyakan bahwa logistik tiba di TPS itu dari kelurahan sekira pukul 6 subuh atau sudah subuh, TPS logistik tersebut baru tiba di lokasi. Nah, itulah yang menghambat atau menjadi salah satu kendala terlambatnya proses pencoblosan di TPS tempat dari Pomanto memberikan hak suaranya. Dan tadi sekitar 30 menit lebih dari Pomanto menunggu di lokasi karena panitia masih melakukan persiapan di tempat tersebut. Dan yang paling menarik juga tadi dari Pomanto dari rumahnya, dari kediamannya membawa cucunya langsung, anak dari pasangan Aura Aulia Imandara dan juga Udin Saputra Malik menuju ke lokasi TPS. Jadi ini cukup membuat suasana semakin cair, semakin sangat bahagia karena Dani juga membawa cucunya ke lokasi TPS. Tapi cukup di depan lokasi TPS, cucunya tidak diizinkan masuk karena tentunya sebagai masyarakat ada ketentuan khusus untuk bisa masuk ke TPS itu. Baik, Ilu Oke, kembali ke baik. studio. Baik, untuk respon dari masyarakat setempat pada saat ketibaan Pak Dani Pomanto di TPS 001, apakah juga sudah terlihat banyak masyarakat yang tiba di waktu yang bersamaan dengan Pak Dani, sementara TPS juga belum siap untuk digunakan, rekan Ami? Baik, seperti yang dipantau tadi oleh saya sendiri bahwa memang tadi sudah ada beberapa masyarakat yang di lokasi TPS, tapi mereka belum Ada masuk wawancaranya ke Pak? TPS
karena melihat panitia belum siap. Jadi mereka menunggu di luar dan setelah Wali Kota Makassar dari pemantau memberikan hak suaranya di bilik suara, para masyarakat juga sudah mulai masuk ke TPS tersebut untuk memberikan hak suaranya karena melihat panitia sudah mulai melakukan atau membuka pendaftaran untuk pencoblosan di pemilu serentak ini. Ilo. Oke, baik setelah mungkin Pak Dani Pomanto melaksanakan pemilihan atau menyuarakan hak pilihnya begitu di TPS begitu rekan Ami, apakah setelah itu Pak Dani terlihat langsung beranjak dari TPS atau sempat menyapa warga terlebih dahulu atau seperti apa? Baik, Ilo dan Tribuners memang tadi setelah melakukan atau memberikan hak suaranya di bilik suara dari pemantau juga Halo rekan Ami, suara saya dapat terdengar? Rekan Ami, suaranya tidak terdengar dari studio. Boleh disambungkan kembali? jadi tadi Baik, Pak Dani silakan. sempat juga menyapa masyarakat dan juga petugas KPPS di sana memberikan semangat dan juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan hak suaranya pada pemilu. Dani terus mengupayakan atau mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu serentak ini karena ini adalah momen sangat langka atau momen istimewa karena berlangsung satu kali dalam 5 tahun. Jadi ini adalah momentum yang sangat penting untuk masyarakat menentukan siapakah pemimpin masa depan bangsa ini. Dan tadi untuk diketahui juga di TPS tempat dari pemantau memilih ada jumlah 260 DPT ya, atau daftar pemilih tetap. Itu diantaranya 128 laki-laki dan juga 132 perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui dalam pemilu serentak ini ada 5 surat suara yang harus diberikan hak suaranya atau dicoblos. Yang pertama adalah surat suara berwarna abu-abu untuk presiden, kemudian surat suara berwarna merah untuk DPD RI, kalau kuning adalah DPR RI, kemudian biru itu untuk DPRD provinsi dan warna hijau untuk DPRD kabupaten kota. Nah, setelah melakukan kunjungan di TPS sebelah 002, Dani juga melanjutkan kunjungannya di beberapa TPS yang Dani bergabung dengan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah se-Sulawesi Selatan dan juga Forkopimda Makassar. Di situ ada PJ Gubernur, Kejati dan juga beberapa tentunya Forkopimda lainnya yang ada di Sulsel dan Kota Makassar. Ilo. Baik, selain mungkin keterlambatan persiapan dari TPS tempat Pak Dani Pomanto menyalurkan hak suaranya, apakah tidak ada masalah lain mungkin selain itu yang dapat dilaporkan? Sejauh ini mungkin tidak ada masalah yang begitu sulit ditemui di lapangan. Oh ya, tadi ada salah satu juga masyarakat cukup bingung ya karena di lokasi TPS itu tidak dijelaskan bagaimana tata cara memilih secara langsung. Masyarakat tidak diperkenalkan surat suaranya ini surat suara apa, kemudian bagaimana alur-alurnya di TPS. Jadi agak sedikit kebingungan masyarakat saat berada di TPS. Dan sejauh ini tidak ada kendala-kendala yang berarti, misalnya kayak keributan atau kericuhan di lokasi. Dani juga mendapat laporan dari berbagai instansi lainnya bahwa pelaksanaan pemilu serentak di Kota Makassar hingga sekarang ini masih terpantau aman. Ilu. Baik, terima kasih rekan Ami atas laporannya dari lokasi bertugas. Kita akan melihat informasi dan juga wawancara langsung bersama Pak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto. Pak, setelah menyalurkan hak pilihnya ini harapannya seperti apa Pak? Ya alhamdulillah saya kira semua berlangsung dengan lancar, cuma memang sedikit lebih memerlukan waktu dan saya kira memang dengan ukuran tadi berarti kemungkinan waktu sampai penghitungan itu butuh waktu yang lebih karena agak lebih lebar daripada boxnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kami sangat bersyukur sekali karena ini hanya 5 tahun sekali kita menyalurkan hak pilih kita di TPS. Dan yang ketiga kita berdoa mudah-mudahan semua bukan hanya di Makassar tapi di Sulawesi Selatan dan Indonesia semua berlangsung dengan baik dan lancar.
Kalau koordinasi dengan keamanan, laporan untuk kondisi Makassar. Sementara tidak ada hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan umum. Kalau ada prediksi mungkin Saya kira saya tidak bisa memprediksi. Kita lihat saya sebentar. Ya saya kira malam ini sudah ada baik itu kick count maupun exit poll. Saya kira kita tunggu kick count saja, disempurnakan sama exit poll dan disempurnakan sama recount. Pak Wali, himbauan tak Pak Wali kepada seluruh warga? Ya, jadi saya kira sejak tadi malam saya menyampaikan untuk rame-rame datang ke TPS karena ini hanya sekali dalam 5 tahun dan ini menentukan nasib kita. Satu suara kita sama dengan suara yang lain. Jadi sehingga suara kita itu jangan kita sia-siakan. Suara orang kaya, suara orang di bawah sama, semua sama. Jadi inilah hak yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita yang harus kita salurkan dalam 5 tahun sekali. Ada rencana Pak dari Saya akan gabung dengan Forkopimda Kota Makassar dan bergabung sama Forkopimda Provinsi untuk melihat berkeliling Kota Makassar. Wali, waktu membawa kertas suara mungkin membaca 1, 2, 3 atau ke Bismillah. Ya, jadi saya kira pasti sebagai orang beragama dan ini adalah hak yang istimewa yang Allah berikan kepada manusia, tentunya saya akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pilihan kita ini akan menentukan masa depan kita dan insya Allah pilihan kita semua akan memenangkan pertandingan. Jadi bukan 1, 2, 3 ya? potensi chaos nanti pas quick count, bagaimana antisipasinya? Iya, saya kira saya dengan intinya adalah kesolidan Forkompimda kota dan provinsi. Nah, dengan demikian seluruh koordinasi komunikasi kita sangat kuat dan kita satu pikiran, konsep untuk mengamankan semua jalannya, melancarkan semua jalannya pemilu dan kita berdoa semoga itu tidak terjadi. Oke. Baik, beralih ke daerah lain, masih di Kota Makassar, Tribuners, kita mendapatkan informasi dari Kecamatan Panakukang dari reporter Erlan yang ada di sana. Nah, TPS 20 Kompleks ID Veterani Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar melaporkan bahwa semua kotak suara pemilu tidak dilengkapi dengan pengamanan atau gembok. Untuk melihat informasinya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari lokasi. Ada rekan Erlan. Selamat pagi rekan Erlan. Selamat pagi rekan Nilu. Baik rekan Erlan, informasinya bahwa di TPS 20 Kompleks ID Veterani Kecamatan Panakukang Kota Makassar, kotak suara pemilu tidak dilengkapi dengan pengamanan atau gembok. Seperti apa dengan masalah tersebut rekan Erlan? Baik rekan Ilu. Jadi saat ini betul sekali. Jadi saat ini saya sedang berada di daerah kompleks perumahan ID di Jalan Veterani Kecamatan Panakukang, di mana kebetulan di sini ada 2 tempat pemungutan suara yang berdekatan, yakni di TPS 20 dan juga TPS 27 yang tepatnya berada di belakang saya, di mana lokasi kedua TPS ini hanya berjarak sekitar 40 meter, Tribuners. Namun ya terkait masalah yang kami dapat di lokasi, yakni kotak suara baik itu di TPS nomor 20 maupun nomor 27 itu sama sekali tidak ada pengamanannya. Dalam hal ini tidak digembok dalam kotak suara itu. Dan ini kami itu sudah konfirmasi tadi ke Bawaslu Sulawesi Selatan dan ini menjadi sorotan dari pihak Bawaslu Sulsel, terutama Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menyampaikan bahwa berdasarkan aturan seharusnya kotak suara itu dilengkapi dengan pengamanan, baik itu pada saat distribusi logistik tiba di TPS maupun pada saat momentum pencoblosan. Namun nyatanya di lokasi tadi masing-masing 5 kotak suara ini tidak dilengkapi dengan pengamanan. Pun demikian di TPS 27. Terkait hal ini dibenarkan oleh Ketua KPPS nomor 27
atas nama Ayu bahwa memang sejatinya waktu pengiriman logistik tidak dilengkapi cadangan pengamanan, hanya 5 buah ya berupa TIS atau pengamanan. Dan saat itu pula karena tidak ada cadangan, akhirnya proses pencoblosan tetap dilangsungkan. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin tindak lanjut dari Bawaslu sendiri seperti apa rekan Erlen? Apakah mendatangi lokasi atau akhirnya memberikan izin untuk TPS 20 di Kecamatan Panakukang ini untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di lokasi? Baik, rekan Ilo, seperti pantauan tadi karena belum adanya pengamanan, akhirnya pemungutan atau proses pencoblosan itu tetap dilangsungkan karena ketika kami tadi mengonfirmasi ke pihak Bawaslu, proses pencoblosan ini sudah berlangsung sekitar 2 jam atau lebih gitu. Baik, apakah dari adanya masalah ini terkait juga kotak suara yang tidak dilengkapi pengamanan atau gembok, apakah juga akhirnya memberikan terlambat begitu bagi pelaksanaan pemungutan suara di TPS 20 Kompleks ID Veteran di sendiri, atau sudah on time pelaksanaannya atau seperti apa? Baik rekan Ilu, jadi pertama yang dapat kami sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh rekan Ami sebelumnya, bahwa tadi sempat juga terkendala mengenai molornya proses pencoblosan, di mana berdasarkan aturan KPU proses pencoblosan itu harusnya dimulai pada pukul 07 waktu Indonesia bagian tengah. Namun kenyataannya proses pencoblosan baru dimulai pukul 8.07 dan kotak suara ini sudah tidak ada gemboknya pas dimulai. Memang sejatinya pas distribusi logistik atau kotak suara ini disalurkan ke TPS masing-masing tadi, itu disegel. Namun pada saat memulai KPPS harus membuka kembali untuk memastikan kotak suara ini betul-betul kosong isinya. Namun saat dimulainya proses pencoblosan, karena tidak ada pengamanan lainnya, akhirnya proses pencoblosan itu tetap dilangsungkan walaupun tanpa penyegelan dari KPPS untuk kotak suara. Terkait hal masalah ini, Bawaslu tadi bakal menindaklanjuti terkait laporan-laporan dari kotak suara yang tidak disegel. Dan dapat kami sampaikan juga rekan Ilu terkait masalah lainnya yang ada di 2 TPS ini, karena fasilitas dari TPS sendiri tidak memadai, seperti kurangnya kipas angin, sehingga petugas maupun dari pemilih yang berada di lokasi tempat pemungutan suara itu mengeluh. Bahkan ada pemilih yang harus keluar dari tenda karena di sini juga tidak ada lapangan yang seharusnya dijadikan sebagai tempat didirikan posko, sehingga TPS ini ditempatkan di ruas jalan, begitu rekan Ilu. Baik, untuk TPS yang ditempatkan akhirnya di ruas jalan, apakah tidak mengganggu begitu lalu lintas di sekitar kompleks ID, atau ada pengalihan arus lalu lintas mungkin di sekitar TPS 20, rekan Erlan? Baik rekan Ilu, karena di sini adalah kompleks perumahan, tapi ini adalah ruas yang dipakai mondar-mandir oleh pengendara, baik itu roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan para pengendara ini yang ketika melewati harus berjalan hati-hati, bahkan tadi sempat terjadi macet yang tapi tidak berlangsung cukup lama. Dan di sini juga ada tim keamanan baik itu dari Polri maupun dari polisi yang siap siaga di lokasi.
Baik, terima kasih rekan Erlan laporannya dari TPS 20 Kompleks ID Veterani Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita beralih juga ke reporter lain di Kota Makassar. Ada Renaldi dari TPS tempat Ketua PKB Sulsel melaporkan. Selamat pagi Renaldi. Rekan Renaldi, selamat pagi. Ya, selamat pagi rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi mungkin dapat memberikan informasinya terkait saat ini mungkin Renaldi boleh diinformasikan kepada Tribuners sedang berada di TPS mana untuk melaporkan? Saat ini saya sedang berada di TPS 7 Kecamatan Manggala yang tepat tempat Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Pak Nimatullah melakukan pencoblosan. Dan tadi sekitar pukul 10 hingga hampir pukul 11 saya berada di tempat pencoblosan dari Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan yaitu Ashar Arsyad yang tepatnya di mana dia mencoblos di TPS 57 Kecamatan Miringkanaya Kelurahan Pai Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat dilaporkan oleh rekan Renaldi yang pertama tadi terkait tempat pemungutan suara oleh DPW PKB Kota Sulsel maksud kami. Apa yang hal unik yang terjadi mungkin di sana atau seperti apa? Untuk lokasi pencoblosan dari Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan Ashar Arsyad, mereka tiba sekitar pukul 9.54 di lokasi yaitu yang berada di TPS 57 Kecamatan Miringkanaya Kelurahan Pai Kota Makassar Sulawesi Selatan. Ashar Arsyad tiba bersama sang istri dan ketiga anaknya yang dimana kita ketahui bersama Ashar Arsyad menggandeng anaknya yang juga yaitu calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar. Mereka berdua sama-sama masuk untuk melakukan pencoblosan di TPS atau di bilik suara yang sudah disediakan tepatnya di TPS 57 tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk kedatangan dari Ashar Arsyad sendiri di TPS, apakah disertai dengan rombongan mungkin atau ada yang mengawal atau seperti apa, rekan Renaldi? Tadi Ashar Arsyad hanya datang bersama keluarga dan ketiga anaknya. Untuk pengawalan sendiri, Ashar Arsyad tidak ada pengawalan sama sekali dan pada saat tiba dia disambut hangat oleh masyarakat yang ada di sekitar daerahnya atau tempat tinggalnya, di mana juga Ashar Arsyad tidak mendapat perlakuan khusus di lokasi tersebut. Malahan dia mengantri untuk melakukan proses pencoblosan meskipun dengan statusnya sebagai Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan atau anggota legislatif DPRD Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo. Baik, untuk setelah memilih apakah Pak Ashar Arsyad sendiri langsung meninggalkan TPS atau sempat menyapa masyarakat sekitar yang juga masih menunggu jadwal untuk melakukan pemilihan begitu? Setelah melakukan pencoblosan tadi, Ashar Arsyad sendiri sempat untuk berbincang kepada masyarakat dan beliau juga sempat duduk cukup lama sebelum meninggalkan TPS. Dia bercengkraman dengan beberapa masyarakat mengenai pola-pola politik dan beberapa menceritakan pengalaman-pengalaman kampanyenya di Dapil Sulsel 9 bersama masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Masyarakat yang ada di daerah pencoblosan itu juga terlihat sangat akrab dengan Ashar Arsyad dan juga beberapa saksi yang dari partai Ashar Arsyad juga terlihat cukup akrab dengan dirinya karena mereka setiba di sana saling menyapa dan saling tegur serta sempat berbincang bersama saksinya sendiri. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk di TPS tersebut juga pada saat dimulainya waktu untuk melakukan pemungutan suara, apakah TPS tersebut on time begitu rekan Renaldi? Karena kita sudah mendapatkan informasi dari beberapa TPS bahwa pelaksanaan ada beberapa yang diundur karena masalah belum
siapnya dari petugas TPS untuk segala logistik yang ada di lokasi, baik juga untuk tempat pemungutan suara yang masih banyak belum siap pada saat jam 8 waktu yang ditentukan untuk pemungutan suara. Untuk di TPS Asar Arsyad sendiri tidak ada keterlambatan, meskipun pengiriman logistik dari KPU Kota Makassar itu agak sedikit terlambat dan beberapa kecamatan juga ada beberapa kecamatan yang mengalami keterlambatan pada saat penerimaan bahan logistik dari KPU Kota Makassar. Namun di TPS Asar Arsyad tadi tidak ada keterlambatan sama sekali, di mana pemilihan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi dari pantauan saya sebelum ke TPS Asar Arsyad ada beberapa TPS yang memang mengalami keterlambatan, seperti di TPS 29 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, yang dimana harusnya dimulai sekitar pukul 7 namun molor hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara untuk di TPS 21 Kelurahan Gunung Sari, dari informasi yang kami terima di KPU Kota Makassar, TPS 21 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rapocini itu berlangsung sekitar pukul 8.34. Kendala itu hanya terjadi di beberapa kecamatan dan beberapa TPS, namun untuk di TPS Asar Arsyad sendiri tidak ada keterlambatan sama sekali. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, selain itu mungkin apakah ada masalah terkait surat suara mungkin dan juga kotak pemungutan suara mungkin yang di beberapa daerah atau di beberapa lokasi kita melihat ada berbagai kotak suara yang tidak disegel begitu. Apakah untuk di lokasi tempat Renaldi melaporkan tadi, apakah ada masalah-masalah terkait hal tersebut atau aman terkendali hingga saat ini? Iya benar sekali. Untuk sama halnya dengan di beberapa TPS lainnya, untuk di TPS Asar Arsyad sendiri, yang dimana kotak suara yang harusnya disegel pada saat memasukkan surat suara, baik itu calon presiden, calon anggota DPD, calon DPRD kota, provinsi, RI, dan lainnya, itu tidak ada penyegel sama sekali. Tentu hal ini masih menjadi pertanyaan mengapa tidak dilakukan penyegelan sebelum memasukkan kotak surat suara di kotak tersebut. Namun dari saat kami menghubungi KPU Kota Makassar hingga saat ini belum ada gubrisan sama sekali dan belum ada penyampaian dari KPU Kota Makassar mengapa hal tersebut terjadi. Seperti itu rekan Ilo. Terkait masalah tersebut artinya tidak menjadi penghalang bagi teman-teman di TPS untuk langsung melaksanakan pemungutan surat suara. Apakah perlu pemeriksaan terlebih dahulu terkait masalah tersebut atau mereka langsung saja melaksanakan pemungutan suara dan menggelar pemungutan suara di TPS tersebut? Untuk Asar Arsyad sendiri tadi tidak memeriksa untuk kotak suara yang fungsinya untuk memasukkan surat suara, namun dia lebih memeriksa ke kertas surat suaranya, di mana sebelum dia melakukan pencoblosan, dia menerawang seluruh surat suara apakah sudah tercoblos atau belum, mulai dari surat suara presiden dan calon presiden, surat suara DPRD, surat suara DPD, dan surat suara lainnya. Tadi juga Asar Arsyad sempat berbicara bersama istrinya arahan atau hal seperti itu pada saat dirinya ingin masuk mencoblos ke setiap TPS, mengarahkan istrinya untuk bagaimana tata cara mencoblos yang baik dan benar sebelum memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang sudah disediakan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, terakhir mungkin rekan Renaldi, apakah Pak Asar Arsyad sendiri memberikan imbauan atau sempat menyapa masyarakat, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat? Iya, tentunya ada penyampaian tadi oleh Asar Arsyad sendiri, di mana beliau sangat senang dengan pesta demokrasi atau pemilu 2024 ini karena di TPS-nya sendiri berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Meskipun pada kotak surat suara tersebut tidak disegel, namun hal itu tidak menjadi kendala bagi Asar Arsyad karena beberapa saksi, mulai dari saksi
partai sendiri dan saksi presiden, bahkan saksi calon anggota legislatif juga sudah disediakan untuk berjaga-jaga di setiap TPS dan khusus di TPS yang ditempati beliau untuk mencoblos. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, tidak dengan iming-iming uang atau yang biasa kita sebut dengan money politik. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi dari lokasi atas laporannya. Kami tunggu informasi selanjutnya karena pemilu juga masih berlangsung hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia setempat. Kita ucapkan terima kasih kepada Renaldi, selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan juga Tribuners, terakhir kita akan mendapatkan laporan dari TPS 001 Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, yang jadi tempat pemungutan suara bagi Bapak PJ Gubernur Sulsel, Pak Bahtiar Baharudin, yang akan dilaporkan oleh reporter Fakih di lokasi. Selamat siang, reporter Fakih. Reporter Fakih, suara saya dapat terdengar. Selamat siang. Baik, reporter Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners terkait suasana di tempat pencoblosan atau pemilihan di TPS 001 Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang untuk tempat pemilihan dari Bapak PJ Gubernur Sulsel. Rekan Fakih? Ya, baik. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, bersama keluarga didampingi istrinya sekaligus ketua tim penggerak PKK Sulawesi Selatan, Sofa Marwa, dan putri sulungnya, Pam Ara Bilkis, menyalurkan hak suaranya di TPS 001 Kelurahan Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, letaknya tak jauh dari rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. PJ Gubernur Bahtiar datang sekitar pukul 07.54 waktu Indonesia Tengah bersama keluarga, langsung masuk ke dalam TPS dan menyapa beberapa pengawas maupun satgas yang ada di depan TPS. Sesampainya di TPS, dirinya langsung duduk di kursi tunggu ya, seperti masyarakat pada umumnya. Dirinya mengantri, kemudian tak lama dirinya dipanggil untuk mengisi registrasi terlebih dahulu menggunakan KTP. Dan setelah registrasi, satu persatu mulai dari PJ Gubernur Bahtiar, Sofa Marwa, dan putri sulungnya Bilkis ini masuk ke bilik suara. Nah, untuk diketahui sendiri, Bilkis merupakan anak pertama dari PJ Gubernur Bahtiar. Ini merupakan momen pertamanya ya memilih dalam kontestasi pemilihan umum, dan semuanya berjalan lancar. PJ Gubernur Bahtiar juga langsung memberikan pilihannya di balik bilik suara bersama istri dan anaknya. Setelah menyalurkan suaranya, PJ Gubernur menyapa salah satu tim Satgas Kesehatan yang memang dibentuk untuk bertugas di tiap-tiap TPS. Tim Satgas Kesehatan ini bertugas untuk mengamankan kesehatan dari para petugas KPPS dan juga para pemilih yang terdiri dari dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan. Ada sekitar 3 orang nakes yang bertugas untuk menjaga kesehatan KPPS dan juga pemilih, sekaligus memantau situasi dari pelaksanaan pemilu. Seperti itu, Kan Devi. Baik rekan Fakih, untuk pengamanan yang ada di lokasi di TPS 001 Saweri Gading seperti apa pada saat PJ Gubernur Sulsel datang ke lokasi untuk menyalurkan hak suara? Ya, saat menyalurkan sendiri memang TPS masih belum terlalu ramai ya, karena PJ Gubernur sendiri datang cukup pagi. Datang sekitar pukul 7.54, baru ada sekitar 3-4 pemilih yang datang, sehingga memang tidak begitu ramai TPS tersebut. Namun setelah PJ Gubernur usai melakukan pencoblosan, barulah satu persatu warga sekitar yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap masuk ke TPS dan juga menyalurkan hak suaranya. Seperti itu rekan Devi. Baik, setelah mungkin menyalurkan hak suara, apakah PJ Gubernur Sulsel Pak Bahtiar Baharudin langsung meninggalkan TPS atau sempat menyapa masyarakat dan juga petugas
yang menjaga di TPS tersebut? Ya, PJ Gubernur Bahtiar sendiri sempat menyapa memang beberapa tugas terutama tim Satgas Kesehatan yang memang dibentuk beberapa minggu sebelumnya sebagai tim yang khusus ditugaskan bertugas di TPS-TPS. Dan setelah itu PJ Gubernur Bahtiar sendiri melangkah ke beberapa TPS lainnya untuk memantau situasi pemungutan suara. Utamanya di salah satu TPS ya, untuk penyandang disabilitas di Sentra Wirajaya Jalan APP Tarani, serta di TPS 03 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, tepatnya di SMP 6 Makassar. Di dua lokasi tersebut, PJ Gubernur Bahtiar didampingi Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian Jayadi bersama Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto, serta ada juga Pangdam SIP Hasanuddin, ada Bobby, kemudian ditemani juga oleh Ketua KPU Sulawesi Selatan, Sebulan, yang memantau situasi dan kondisi bagaimana penyandang-penyandang disabilitas ini menyalurkan hak suaranya, dibantu oleh para petugas, disediakan tempat khusus ya untuk penyandang disabilitas, dipandu, kemudian beralih di SMP 6 sendiri, tepatnya di TPS 03 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang. Di situ lebih unik juga dengan para panitia ataupun para KPPS, anggota KPPS menggunakan baju adat Sulawesi Selatan, baju bodo serta jas tutup untuk memandu para pemilih dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilu 2024 ini. Seperti itu rekan Devi. Baik, seperti yang kita lihat di layar juga rekan Fakih, terlihat di TPS 001 Saweri Gading terlihat sangat rapi, indah dan juga berbeda dengan TPS-TPS lainnya. Apakah untuk TPS ini memang ada hal yang menarik mungkin yang dapat disampaikan kepada Tribuners terkait tampilan dari TPS 01 Saweri Gading sendiri? Ya, TPS 01 Saweri Gading terletak di Gedung Islamic Center IMIM. Warga Makassar tentu tahu bahwa gedung ini biasanya dipakai untuk acara-acara pernikahan ya. Jadi pada saat pagi hari tadi memang dekorasi dari TPS 001 Saweri Gading ini seperti layaknya dekorasi nikahan. Bunga-bunga, kemudian kursi ya yang tertutup dengan kain putih, lalu dekorasi atap di bunga-bunga di tembok ya. Itu memang banyak layaknya seperti ada di sebuah pengantin seperti itu. Nah, memang ini dekorasi di TPS 001 Saweri Gading sendiri dan itu cukup nyaman juga Tribuners karena disediakan kipas, lalu di dalam ruangan juga ada AC sehingga memang para pemilih lebih dimanjakan dalam menunggu gilirannya sebelum masuk ke bilik suara. Ini memang termasuk cukup unik juga karena dekorasinya yang seperti ada di pesta pernikahan, tapi konteksnya kali ini adalah pesta demokrasi seperti itu rekan Devi. Baik, rekan Fakih, mungkin terakhir dapat dilaporkan apakah ada kendala pada saat di lokasi atau di TPS 01 Saweri Gading, karena kita mendapatkan informasi dari TPS-TPS lain, beberapa ada yang mengalami kendala seperti kotak suara tidak tergembok pada saat sampai di lokasi. Apakah masalah seperti demikian juga terdapat di TPS 01 Saweri Gading? Rekan Fakih, dapat mendengar suara saya? Baik Tribuners, kita akan mendengarkan informasi selanjutnya dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Namun untuk di Kota Makassar, kita berakhir di laporan dari rekan Fakih yang berada di TPS 001 Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, pada Rabu 14 Februari 2024 hari ini di pemilu 2024. Rekan Fakih masih terhubung dengan kami? Ya, rekan Devi. Baik, rekan Fakih, untuk masalah yang terjadi di beberapa TPS di Kota Makassar terkait kotak suara tidak tergembok pada saat sampai di TPS, apakah juga di TPS 001 Saweri Gading juga terjadi kendala-kendala yang sama atau seperti apa? Iya, untuk TPS Saweri Gading sendiri memang tersegel, tapi ada di beberapa titik seperti di TPS 03 Baru itu juga tidak tersegel, dan juga di TPS, setahu saya di TPS yang tempat Wali Kota Makassar itu tidak tersegel juga. Namun tadi sempat berbincang sedikit dengan Ketua KPU Sulawesi Selatan, Hasbullah, mengatakan bahwa memang ada sedikit kendala di bagian
tersegel atau tidaknya karena jumlah segelan juga yang tidak mencukupi. Namun di sisi lain, Hasbullah mengaku bahwa nantinya dalam berita acara yang disampaikan oleh KPPS dari tiap TPS sendiri akan melaporkan kondisi yang terjadi di lapangan, kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan, termasuk dengan kondisi kotak suara yang tidak tersegel saat pemungutan ataupun sebelum pemungutan. Itu nantinya akan dilaporkan di berita acara. Nah, untuk langkah antisipasinya dalam kondisi saat ini, saat pemilihan memang petugas Panwas dan juga Bawaslu akan bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan. Begitu juga dengan para saksi yang disediakan oleh partai ataupun calon anggota legislatif ataupun capres. Itu memang diminta untuk lebih memperhatikan lagi secara detail bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Namun dirinya memastikan bahwa kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan masuk dalam pantauan dan radar dari KPU Sulawesi Selatan, sehingga langkah antisipasi secara cepat pun dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama panitia maupun Bawaslu, sehingga nantinya dalam berita acara dan pelaksanaan pemilu nanti bisa disampaikan secara jelas apa-apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Seperti itu rekan Devi. Baik, terima kasih rekan Faki atas laporannya dari TPS 001 Saweri Gading, Ujung Pandang. Kita akan mendengarkan juga wawancara langsung bersama PJ Gubernur Sulsel Bapak Bahtiar Baharudin. Berikut untuk Tribuners. Lakukan sesuai dengan kita rencanakan. Alhamdulillah udara pagi hari ini dan cuaca alhamdulillah sangat baik. Jadi mudah-mudahan dengan cuaca yang sangat baik ini kita mengharapkan dan mengimbau saudara-saudara kita masyarakat Selatan yang memiliki hak pilih semua datang ke TPS supaya tingkat partisipasi yang diharapkan bisa lebih tinggi dari pemilu sebelumnya. Sebelumnya kan 81% ya. Nah, saya sebagai penjaga gubernur menghimbau saudara kita untuk segera ke TPS. Ini pelayanan tempatnya luar biasa. Hari ini saya bareng sama anak saya sama istri. Nah, ini anak saya pemilih pemula dia, baru pertama kali dia. Jadi alhamdulillah kita sangat senang lihat kawan-kawan penyelenggara pemilu KPPS sangat siap tempatnya segala macam. Makanya sampai kemarin juga saya datang koordinasi ke KPU Bawaslu mengecek kesiapan hampir seluruh daerah. Sulawesi Selatan alhamdulillah sudah siap semua, dan saya sebagai penjabat gubernur, kita akan membuat inovasi di Sulsel. Inovasi kita itu adalah kita punya tim kesehatan untuk melakukan siapsiagaan. Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update spesial pemilu 2024 dari Kota Makassar. Saya Iluh Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program unik lainnya dan juga informasi-informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.